Minasan, konnichiwa. Kami Nihongo e yokoso. Hai teman-teman, selamat datang di channel Kami Nihongo. Yuk kita belajar bahasa Jepang bersama-sama. Sebelumnya, jangan lupa ya, like and subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar bersama. Jadi, hari ini kita akan bahas 4 pola kalimat dasar bahasa Jepang. Apa aja ya yang bakal kita bahas hari ini? Yuk, langsung aja kita lihat pola kalimatnya. Pola kalimat yang pertama, wa, des. Dan yang kedua, wa, ja, arimasen. Yang ketiga, mo, des. Dan yang keempat, wa, no, des. Ja, minasan, ikimashou. Nani nani wa, nani nani desu. Reibon wo mite mimashou. Watashi wa Tanaka desu. Saya adalah Tanaka. Contoh kalimat yang kedua, Anggi-san wa gakusei desu. Anggi adalah seorang pelajar. Contoh kalimat yang ketiga, Nita-san wa sensei desu. Nita adalah seorang guru. Contoh kalimat yang terakhir, Yamada-san wa nihonjin desu. Yamada adalah orang Jepang. Partikel wa dalam kalimat tersebut merupakan partikel penanda subjek dan tidak memiliki arti. Begitu juga dengan des yang tidak memiliki arti. Pola kalimat yang kedua, nani nani wa nani nani ja arimasen, yang artinya bukan, lalalala. Reibon wo mite mite kudasai. Watashi wa isha ja arimasen. Saya bukan seorang dokter. Contoh yang kedua, Mike-san wa sensei ja arimasen. Mike bukan seorang guru. Contoh kalimat yang ketiga, Karina-san wa Indonesiajin ja arimasen. Karina bukan orang Indonesia. Mudah bukan pola kalimat ini? Tinggal menambahkan kata benda sebelum ja arimasen. Yuk teman-teman, coba bikin pola kalimat seperti ini. Pola kalimat yang ketiga, nani nani mo nani nani desu. Partikel mo memiliki arti juga. Langsung aja kita lihat contoh kalimatnya. Suzuki-san wa nihonjin desu. Tanaka-san mo nihonjin desu. Suzuki adalah orang Jepang, Tanaka juga orang Jepang. Kita lanjut ke contoh kalimat yang kedua. Mira-san wa kaishain desu. Watashi mo kaishain desu. Miller adalah pegawai kantor, saya juga pegawai kantor. Kita lihat contoh kalimat berikutnya. Kore wa hong desu, sore mo hong desu. Ini adalah buku, itu juga buku. Partikel mo digunakan untuk menyatakan suatu kesamaan suatu hal dengan hal lainnya. Bagaimana? Pola kalimat ini masih mudah kan seperti yang sebelumnya? Pola kalimat terakhir yang akan kita pelajari hari ini, nani nani wa nani nani no nani nani desu. Partikel no dalam kalimat ini menyatakan kepemilikan suatu hal atau suatu benda. Seperti pada contoh kalimat pertama, sore wa Yamada-san no kutsu desu. Itu sepatu milik Yamada. Kita lihat contoh kalimatnya, Yamada-san no kutsu desu. Kata benda sebelum partikel no adalah pemilik benda tersebut, dan setelah partikel no adalah benda yang dimilikinya. Mudah bukan? Kita lihat contoh kalimat yang lain yuk. Contoh kalimat yang kedua, Kiki-san wa ABC no shain desu. Kiki adalah pegawai di kantor ABC. Berbeda dengan contoh kalimat yang pertama, contoh kalimat yang kedua menjelaskan bahwa Kiki-san adalah pegawai di kantor ABC. Partikel no dalam kalimat ini menjelaskan kepemilikan seorang pegawai di sebuah perusahaan. Gimana? Apa kalian ngerti dengan contoh kalimat yang ini? Atau masih bingung-bingung? Kita lanjut yuk. Contoh kalimat berikutnya, Kore wa nihongo no hong desu. Ini adalah buku bahasa Jepang. Dilihat dari contoh kalimatnya, partikel no dalam kalimat ini menjelaskan jenis suatu benda. Nihongo no hong, buku bahasa Jepang.
Bagaimana? Sudah mulai pusing ya? Lanjut lagi yuk. Contoh berikutnya untuk menanyakan kepemilikan suatu benda. Kore wa dare no desu ka? Untuk menanyakan kepemilikan suatu benda, kita tinggal menambahkan benda sebelum wa dare no desu ka? Mudah bukan contoh kalimat yang terakhir? Yuk bikin contoh kalimat seperti pola kalimat yang udah kita pelajari hari ini. Hari ini kita mempelajari 4 pola kalimat dasar bahasa Jepang. Mudah bukan pola kalimat yang kita pelajari hari ini? Jangan lupa ya buat contoh kalimat dari masing-masing pola kalimat. Minasang, issho ni gambarimashou! Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kami bisa terus mengajarkan bahasa Jepang kepada teman-teman. Ja, minasang, kono douga wo mite kurete arigatou gozaimashita. Mata ne!